Nah, pada kali ini kita akan membahas salah satu masalah kesehatan gigi dan mulut, yaitu gingivitis atau radang gusi. Nah, jadi apa sih yang dimaksud gingivitis? Jadi, gingivitis adalah peradangan pada jaringan gingiva atau gusi yang ditandai dengan kemerahan, pembengkakan, dan perdarahan terutama saat menyikat gigi. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh akumulasi biofilm mikroba atau plak gigi yang menumpuk di sekitar gingiva atau gusi. Nah, gingivitis ini merupakan tahap awal dari penyakit periodontal yang masih bersifat reversibel dan dapat pulih jika ditangani dengan tepat. Untuk prevalensi epidemiologi dari gingivitis sendiri secara global menurut WHO mencapai 90% orang pernah mengalami gingivitis. Dan menurut Persatuan Dokter Gigi Indonesia, prevalensi secara global mencapai 70% hingga 90%. Di Amerika Serikat sendiri, prevalensi dari gingivitis lebih dari 82% pada orang dewasa dan lebih dari 50% pada usia muda. Di Indonesia sendiri, prevalensi dari gingivitis menurut data Riskesdes pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan, di mana pada tahun 2013 sebesar 25,9% dan pada tahun 2018 sebesar 57,6%. Dengan prevalensi tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 28,1% dan prevalensi terendah berada di Provinsi Jambi sebesar 6,2%. Gingivitis di Indonesia menempati posisi kedua dalam masalah gigi dan mulut. Penyebab utama dari gingivitis ini adalah penumpukan plak bakteri di permukaan gigi dan juga di sekitar gusi, di mana plak ini merupakan lapisan lengket yang terbentuk dari bakteri, saliva, dan juga sisa makanan. Jika plak ini terus menumpuk dan tidak dibersihkan, akan mengeras dan menjadi karang gigi atau kalkulus yang akan menyebabkan iritasi dan juga peradangan pada gusi. Lalu ada faktor-faktor lain penyebab dari gingivitis ini, yaitu kebersihan mulut yang buruk yang dapat menyebabkan plak lebih cepat. Ada juga merokok dan juga vape yang dapat menurunkan respon imun gusi. Lalu ada perubahan hormonal seperti pubertas, kehamilan, menstruasi. Lalu ada malnutrisi, khususnya kekurangan vitamin C. Dan yang terakhir ada penggunaan obat tertentu seperti phenytoin dan calcium channel blocker yang dapat menyebabkan pembengkakan pada gusi. Biasanya gingivitis sering tidak menimbulkan nyeri sehingga jarang disadari. Namun beberapa gejala yang perlu kita waspadai ada gusi merah dan bengkak, gusi berdarah saat menyikat gigi, bau mulut, rasa tidak nyaman di gusi, dan terkadang menimbulkan perubahan kontur pada gingiva. Pencegahan dari gingivitis dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti menyikat gigi 2 kali sehari, flossing setiap hari atau membersihkan sela-sela gigi yang tidak terjangkau saat sikat gigi, kontrol ke dokter setiap 6 bulan sekali, mengurangi konsumsi gula, menghindari rokok dan juga vape, serta mengonsumsi makanan sehat terutama vitamin C. Pengobatan pada gingivitis biasanya dapat dilakukan dengan scaling yang idealnya 6 bulan sekali, root planning pada pasien penderita periodontitis, pemberian antiseptik, lalu juga ada sikat gigi metode BAS atau flushing, dan yang terakhir jika sudah parah dapat dilakukan operasi. Nah, untuk selanjutnya ada stepwise gingivitis atau radang gusi. Yang pertama, ada step 1, kuesioner tentang riwayat atau kebiasaan seperti seberapa sering sikat gigi atau flossing, kebiasaan merokok atau vape, pola makan manis, riwayat perdarahan gusi dan bau mulut, serta obat yang bikin mulut kering. Tujuannya untuk mencari faktor resiko dari perilaku. Yang kedua ada step pemeriksaan fisik atau mulut dengan melihat kondisi gusi dan plak secara langsung untuk menilai gusi merah, bengkak atau tampak mengilap, perdarahan saat probing ringan, penumpukan plak atau kalkulus, bau mulut, dan perubahan kontur gingiva. Selanjutnya ada pemeriksaan klinis atau laboratorium untuk menilai status periodontal meliputi plak U-index, gingival index, bleeding on probing, dan foto intraoral. Terakhir ada penentuan rencana terapi seperti scaling, edukasi kebersihan mulut, obat kumur antiseptik, perbaiki faktor retensi plak, dan juga kontrol ulang 1-2 minggu.